jamaah yang ingin handphonenya masih berkondisi bersuara bisa di mode silent atau getar agar tidak mengganggu nanti kekhusyuan dan ramah tamah kita pada hari ini. Kepada yang terhormat para gurunda Masjid Raya Bintaro Jaya, kepada yang terhormat pengurus pengawas pembina Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, yang kami hormati para jamaah MRBJ, I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Bapak, Ibu, RT, Now let me let you know, you've opened my heart. Warga besar I was always MRBJ. thinking that love was Bismillahirrahmanirrahim. wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you, deep in my heart. Kepada keluarganya, sahabat, Feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my silaturahmi, friend, sucikan hati dan semangat kebersamaan untuk kita semua. I feel so strong. Yes, everything was changed when you came Bapak, Ibu, para jamaah dan sekalian, tentunya sebelum and mulai there's a agenda couple pada of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah sama-sama jamaah sekalian untuk menambah keberkahan agenda kita hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Adri Nur Aziz dari guru TPQ Masjid Raya Bintaro Jaya. Kepadanya kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keberkahan ya. Betul. Acara kita hari ini. Dan tadi karena sudah dibacakan ayat suci Al-Quran harusnya lebih semangat ya. Betul dong. Bukan Masih di pagi bukan hari tambah lagi. panas ya. Karena Ah, mungkin kalau betul. pas ada khorin tuh suka jadi panas gitu ya. Tadi kami diinformasikan para jamaah, para undangan yang kami hormati, tadi rekan-rekan para hadirin tamu yang undangan yang sudah hadir, kita diberikan kupon kalau nggak salah ya. Kupon. Jadi Nanti- boleh diperlihatkan dulu kuponnya, karena ini kuponnya untuk apa sebetulnya Mas Usman? Ada door prize. Oh, bukan untuk makan apa ngambil Oh, makan buat siang makan. itu bukan ya? Kalau Bukan ya? makan insya Allah Anda sudah sediakan. Ada ya? Ada Oke. cukup banyak Mas Edi ya. Boleh diperlihatkan dulu para jamaah kupon yang tadi sudah didapatkan sambil mengkonfirmasi barangkali ada yang belum registrasi ya. Ya, Tadi dari betul. ruang ibadah mungkin habis duha langsung ke bawah begitu ya. Jadi Langsung. dipastikan masing-masing sudah memegang ya, sudah ya. Oh, Masya Allah. Siap. Ibu kok ada dua Bu? Itu Bu punya siapa Bu? Titip. Titip yang Titipan lain ya. langsung. Oh, yang lain ya. Titipan kupon Nah, insya Allah. ini nanti akan kita undi dan tentunya nanti dalam ada banyak sekali ya door prize Betul, yang sudah banyak kita berikan. sekali. Ada berapa banyak, Mas? Kurang lebih ada 40 nanti. 40 ya, ada 60 lebih juga kayaknya 60 ya. lebih. Dan yang menarik nanti ada hadiah utama. Hadiah utama. Apa tuh hadiah utamanya? Hadiah utamanya insya Allah akan diberangkatkan haji kali ya Mas. Masya Allah, amin. Amin. Ya, nah, ini benar kan nih? Paling benar. Insya Allah nanti hadiah utamanya akan ada door prize umroh. Masya Allah, nanti kita akan antarkan sampai bandara ya Bu ya, hanya sampai bandara saja ya kan, kita yang antar Insya- gak ikut, bener Iya kan? benar. Iya. Kalau kita Jadi bisa ikut sih nanti- alhamdulillah juga Mas Edi ya. Betul, nanti insya Allah
akan diundi, dan mudah-mudahan ini rezeki Anda yang hadir ya Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kita undi pada pukul jam 11 ya, lebih Betul, kurang ya nanti jam ya. 11. Jadi pastikan untuk tetap di sini di acara Halal Bihalal MRBJ. Oke. Selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu welcoming speech dari Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda ataupun juga kegiatan Kampung Ramadan MRBJ alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga lancar. 3, 2, 1. Sholat itu adalah bentuk terima kasih kita sama yang sudah menciptakan kita. Bahwa kita menyembah Allah itu bukan karena rasa takut. Allahumma warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma warhamhuma kama rabbawna shighara. Jiwa yang sedang meragu berserahlah. Di malam ini ada halu pada doa yang terbatas. Ada makna dalam perjuangan ini. Ketua Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya. Berikan tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita telah ikut pada perguliran waktu. Jadi kalau bulan itu berputar mengelilingi bumi dan bumi juga mengelilingi matahari membentuk satu spiral. Ada golden spiral di antara 12 itu mungkin. Ini Dr. Agus Jamil ini ahlinya nih kalau bisa menjelaskan ini. Jadi Allah karuniakan kita waktu yang istimewa selama 30 hari untuk membekali kita perjalanan ke 11 bulan ke depannya. Ini alhamdulillah kita dapatkan 30 hari dan tentunya pada kesempatan ini kami mengaturkan banyak terima kasih kepada
para gurunda yang telah istiqomah mencerdaskan kita, mencerahkan kita. Bahkan ini mulai 7 tahun yang lalu mungkin Pak Bambang kalau kita ingat Pak ya, kita bagaimana menyusun silabus, menyusun ini, dan hari ini alhamdulillah para gurunda dan juga ada jamaah MRBJ, seluruh jamaah keluarga besar hadir di sini. Ada bagian dari refleksi kita untuk silaturahim selama perjalanan waktu ini gitu. Dan tadi di video singkat itu menjadi satu klimaks dari 12 bulan ini, bagaimana kita bagian dari rasa syukur karena Allah karuniakan Ramadan yang begitu istimewa ini, kita menyambutnya dengan samerta. Dan alhamdulillah di MRBJ ini 30 hari itu qadarullah penuh staffnya sampai belakang, sampai hari ke-30. Jadi ini bentuk rasa syukur kita. Dan hari ini kita bersama-sama di sini adalah juga untuk selain silaturahim, untuk mengenal, ini juga bagian dari nikmat Allah. Nanti di belakang mungkin kita akan melihat lagi 5 tahun ke depan kita mau ngapain ini MRBJ ini. Jadi ada suatu masukan sebetulnya dari jamaah, keinginan jamaah maupun juga masjid ini mau kemana, menjadi penggerak, menjadi satu fasilitator untuk kebutuhan umat ke depan 5 tahun. Jadi nanti mudah-mudahan pembina yayasan Pak Bambang bisa menyampaikan nanti di sebelum kita rehat makan siang dan silaturahim untuk menyampaikan hal itu. Jadi sekali lagi tidak cuma Ramadan kali ini, tapi khususnya Ramadan ini kami mau ucapkan terima kasih pada para gurunda, pada Pak jamaah mitra, karena MRBJ nggak bisa kerja sendiri, jadi kita disupport oleh beberapa korporasi, ada dari Telkomsel, dari Indosat, dari BSI Maslahat, dan selainnya, untuk mendukung sehingga Ramadan yang 30 hari kemarin itu insya Allah luar biasa, kita bisa menikmatinya dalam beribadah maupun juga berbahagia, karena tema kita Ramadan kemarin adalah bahagia bersama, Ramadan bahagia bersama MRBJ. Dan tak lupa tentunya juga karyawan yang lembur ya, dari mulai hari pertama sampai hari ke-30 harus membagi waktu dan sebaiknya kurang tidur untuk menyiapkan bagaimana melayani para jamaah untuk hadir di MRBJ. Next slide. Nah, Ibu dan Bapak yang kami muliakan, kita tidak terlepas dari main power yang ada di MRBJ ini. Main driver untuk terlaksananya eksekusi Ramadan ini adalah Remisha, remaja dan pemuda Islam Masjid Raya. Jadi ini mereka, tagline mereka adalah lelah yang lillah. Jadi mereka lah yang menyiapkan selama 21 hari pertama sebelum kita melakukan iktikaf, itu membuat kampung Ramadan sehingga jamaah bisa menikmati mulai pada asar sampai dengan jam 10 malam pada sholat taraweh. Jadi banyak event yang kita laksanakan di sana sehingga menambah kesemarakan, kebahagiaan, sehingga kita menjalani Ramadan dengan penuh sukacita. Tadi mungkin lihat di video sebelumnya ada kenapa kalau kita menonjolkan ini? Umat Islam harus kuat, harus sehat. Ada nasihat pekan lalu salah satu gurunda kita adalah pada subuh, kalau hari akad minimal sebelum kopi subuh jalan dulu. Jalan barangkali setengah 30 menit sampai 30 menit supaya badan kita bugar. Dengan badan kita bugar ini akan umat Islam kuat, beribadah juga nikmat. Nah, ini menjadi momentum pada Ramadan kemarin. Kita ada SOTR, sahur on the run. Jadi jam 10.30, setengah 11 kita lari bersama-sama. Ada 500 yang mendaftar. Tidak terlalu jauh, 5 km di sekeliling masjid kompleks. Dan alhamdulillah pada malam itu juga kita kumpulkan ada donasi 50 juta untuk kegiatan dakwah. Jadi ini suatu kegiatan kecil sebetulnya, tapi insya Allah menginspirasi. Ayo kita menjadi sehat. Kita harus imbangi juga jasmani kita, di samping rohani kita melalui pencerahan dari para gurunda.
kita juga melakukan kegiatan fisik yang insya Allah membuat kita jadi lebih bugar dari kehidupan hari-hari. Next slide. Nah ini juga salah satu tema kita berbagi. Kita menjelang Ramadan kita bagi ada 1000 tebus sembako. Jadi kita mencalonkan sembako murah kepada para mustahik, dan juga Ramadan awal kita bagikan 2.200 para mustahik untuk ketahanan pangan. Ada beras, ada telur, atau mungkin kombinasi ayam. Jadi kita mengganti hal yang instan ke hal yang bergizi mulai tahun ini. Jadi daripada kita memberikan makanan yang instan, kita bagi apakah itu pilihannya telur atau ayam supaya dapat gizi para mustahik ini. Jadi bisa menikmati protein yang lebih baik. Juga seperti biasanya setiap tahun kami mengundang anak yatim, di samping santunan yang periodik adalah untuk membuat mereka gembira, belajar sendiri. Jadi kita berikan kupon dengan 350.000 untuk belajar sendiri, memilih sendiri apakah itu beli sepatu, beli tas untuk sekolahnya, atau membeli baju untuk lebaran. Selain itu adalah kami juga undang para guru ngaji dari musola-musola sekitar MRBJ, musola kecil kita undang ke MRBJ untuk kita berikan kado lebaran. Dan pada hari menjelang Idul Fitri, kami membagikan zakat fitrah. Ini adalah penghimpunan dari para jamaah, para muzaki. Terkumpul ada 5.000 mustahik yang kita bagikan untuk zakat fitrah pada tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih syukran katsiran untuk para muzaki dan para donatur. Next slide. Nah, ke depan kita lihat ini kan siklus yang sifatnya tahunan sekali, charity, giveaway apa namanya gitu. Nah, kita ingin sesuatu yang sebetulnya berkelanjutan sehingga kebahagiaan ini nggak cuma pas Ramadan maupun pasca Ramadan, tapi bagaimana 10-11 Ramadan ke 10-11 bulan ke depannya. Bagaimana kita memaintain kebahagiaan itu? Salah satunya adalah bahwa kita lihat rakyat miskin kita itu dari 5 tahun terakhir turunnya very slightly, hanya 1,3%. Padahal ada impun, ada dana 70 triliun dari zakat 40 triliun, bansos setiap tahun mengeluarkan 30 triliun. Kenapa 70 triliun tidak mampu mengurangi kemiskinan cukup signifikan? Instead of dari 26,5 pada tahun Maret 2020 ke Maret 2004 hanya 25. Lambat sekali. Kalau tren ini siklus kita ulang tahunan model seperti ini, mungkin tahun 5 tahun lagi mungkin juga masih di angka 24 atau mungkin 23. Padahal kita mencanangkan tahun emas Indonesia 2045, tinggal 20 tahun. 20 tahun ini Allah kasih waktu 20 tahun ini. Cukup harusnya. Rasulullah hanya 23 tahun. Kita mencontoh 2 kalinya setidaknya. 23 tahun bagaimana memakmurkan umat ini. Paling tidak ini menjadi indikator kemiskinan ini bagaimana kita mengentaskan. Dan masjid kita mencontoh masjid Rasulullah menjadi pusat peradaban. Bukan sekedar untuk ibadah mahdoh. Bagaimana masjid berperan. Jadi mungkin pemerintah punya program, tapi tidak ada salahnya masjid bergerak juga. Jadi gerakan-gerakan ini yang kita mau tularkan. Jadi ancamannya juga banyak nih. Ada bank keliling atau bank emok kalau di Jawa Barat, ada pinjol, omsetnya luar biasa, 260 triliun setahun. Jadi 70 triliun ini nggak ada apa-apanya nih dengan dibandingkan ini. Inilah jadi PR kita. Bagaimana masjid bisa memberikan solusi, ikut memberikan solusi bersama-sama. Karena seluruh Indonesia ada 800.000 masjid. Kalaupun kita ambil masjid yang besar mungkin 300.000 masjid. Coba kita ambil 3% saja bergerak untuk membuat program ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin berikutnya, slide berikutnya Mas. Nah, sehingga kita mengundang adalah kami menganggapnya jadi peluang. Ini bukan satu tantangan, justru ini peluang bagaimana masjid bisa berperan melakukan perubahan ekonomi berkelanjutan. Bukan hanya charity yang one spot sekitar Ramadan dan Idul Fitri, tetapi hari-hari mereka kita tingkatkan para UMKM ini, karena ternyata banyak mustahik yang memiliki usaha-usaha kecil yang perlu kita bantu
tentunya dengan modal pinjaman Qardul Hasan supaya mereka nggak kena riba. Allah sangat keras menegur kita kalau kita melakukan riba. Dosanya besar sekali. Ini Gurunda berulang-ulang juga menyampaikan masalah isu riba ini. Ini kita praktekkan sekarang. Alhamdulillah selama 5 tahun MRBJ mulai dari 18 UMKM saat ini sudah hampir 1.700 berkembang. Mereka menikmati pinjaman Qardul Hasan dari 500.000 sampai dengan 3 juta. Beberapa udah menjadi alumni. Maksudnya alumni apa? Mereka udah mandiri, udah nggak butuh modal pinjaman lagi. Jadi alhamdulillah, artinya apa? Ternyata pemberdayaan ekonomi tanpa riba itu bisa berjalan selama manajemennya betul, selama kita konsisten, selama kita melakukan pembinaan dengan benar. Apakah itu pembinaan dalam bentuk produk atau pembinaan dalam bentuk marketing, juga sukses besar. Jadi sebagai contoh, kita membagikan 1.000 makanan berbuka setiap hari selama Ramadan itu 500 sampai 550 paket ya, ngambil dari UMKM, Pak. Tetapi mereka kita kurasi sehingga makanannya adalah cukup pantas untuk makanan berbuka. Jadi kita bagi ke mereka. Sisanya adalah kita ngambil beberapa restoran kecil di sekitar masjid. Jadi apa yang pelajaran dari sini? Jadi mereka sangat bergembira di sini karena mendapatkan modal kerja tanpa riba. Karena kalau pinjol dan sebagainya itu naudzubillah min dzalik bunganya bisa sampai dengan 60% per bulan. Nah, butuh suatu kolaborasi antar masjid, bagaimana kita bersama-sama peka terhadap UMKM di sekitar masjid kita. Dan tentunya juga melibatkan stakeholder yang lain, atau korporasi maupun juga bank syariah, perusahaan-perusahaan yang punya keberpihakan kepada pergerakan muslim dan seterusnya. Next slide. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai pengantar aja atau update sebagai Gurunda dan para jamaah bagaimana kami mengaturkan terima kasih atas dukungannya, karena MRBJ nggak bisa bergerak seperti ini kalau tanpa dukungan dari para Gurunda, para jamaah, para karyawan dan semua stakeholder yang terlibat pada program kebaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pras yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Dan tentunya yang tadi disampaikan, berbagai macam agenda bisa berlangsung dengan sukses tentu dengan dukungan para mitra kita. Betul, ya. kolaborasi kebaikan selama bulan Ramadan. Kami ucapkan terima kasih para mitra kita yang sudah memberikan support. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kita Bisa, kepada JIS Indosat, Paragon, MTT Telkomsel, BCA Syariah, Kita Fika, Amalsoleh.com, Al Khair, BSI Maslahat, dan Quran Fatijah. Boleh berikan aplaus kepada para mitra kita Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Sekarang akan ada pembagian door prize. Door prize tentunya. Bapak Ibu yang di belakang, yang di kursi belakang ya, yang bukan round table, ini kita ada hadiah yang sudah disiapkan panitia. Betul. Boleh dicek di bawah kursi masing-masing. Di bawah kursi masing-masing dicek, coba dilihat ya. Ada stiker dengan stempel MRBJ ya. Coba lihat. Kira-kira ada nggak ya? Coba kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 di bawah kursi masing-masing. Satu ada. Jangan-jangan itu door prize utama juga. Betul. Sebentar kita konfirmasi ke panitia dulu. Tadi sudah ditempel? Sudah ditempel belum ya? Oh, Bapak Ibu mohon maaf ternyata belum ditempel Bapak Ibu. Belum ditempel. Astagfirullahaladzim. Belum ditempel. Ada miskomunikasi kayaknya ya. Ternyata belum ya Bapak Ibu sekalian ya. Nih ada miskomunikasi ya. Biar seru aja Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami memberikan ajakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mencari tadi. Ini sebagaimana yang Gurunda kita sampaikan pada saat Ramadan. Jangan berharap kepada manusia ya, karena pasti akan kecewa ya. Betul, berharap kepada sekali. Allah kira-kira gitu ya. Tapi kita tadi Mas Edi semangat banget nyarinya. Semangat banget Masya Allah ya. Nah ini karena semangat kita hadirkan door prize-nya. Kita hadirkan door prize-nya. Siapkan ya nomornya. Kita akan ambil 15 dulu ya. Kita ambil 15 dulu ya. Oke, cepat aja kita akan ambil. Saya akan ambil. Oke, sambil dibuka boleh? Sambil dibuka. Yang akan kita sebutkan nomornya berarti Anda yang beruntung ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, selamat. Langsung disebut saja. Silakan. 290. 290. Boleh? Yang nomornya 290 bisa langsung ke area meja belakang. Siap. Selanjutnya kita cepat aja karena hadiahnya udah banyak Bapak Ibu, kita cepat aja ya. Oke, selanjutnya. Depannya 2 juga.
299. Ada 299. Boleh, yang tadi Oke. nomornya sudah disebutkan bisa ke area meja Langsung bisa dekat area diambil door prize ya. Silakan. Selanjutnya 210. 210 210. Silakan. Selamat Boleh, yang bisa ada langsung ya. ambil ke meja hadiah ya. Next, selanjutnya. Ini kita cepat aja nih Bapak Ibu ya. Kita ambil 15 pertama ya. Nomor 45. 45. 45. 45. Baik, Selamat. boleh. Selanjutnya ini nomornya sama dengan umur saya. 16. Ada 16? 16 silakan. Selamat bisa langsung berikan ke sana ya. Next, selanjutnya silakan. Selanjutnya, siap-siap. Selanjutnya nomor 39. 39. 39 Oke. boleh ya. Baik, Bapak Ibu bisa langsung saja diambil hadiahnya dan bisa langsung duduk kembali. Dan langsung duduk kembali. Silakan ya, karena kita ada banyak sekali hadiah, ada puluhan. Selanjutnya 29. 29. Selamat, Anda beruntung langsung ambil Boleh hadiahnya dan langsung bisa duduk ditunjukkan. kembali. Silakan. Selanjutnya berapa lagi? Kayaknya masih ada 7 lagi. 7 Mas lagi Edi ya. Ini acak nih, dikocok dulu Bu nih. Oh, gimana Bu? Gimana? Oh ya, dikocok. Kocok. Merem nggak? Merem ya. Merem ya. Emang ibu-ibu ya, padahal udah di. Nah, nih, silakan. Oke ya. Kurang berapa lagi tadi? 7 lagi 7 kurang lagi. lebih ya. Oke. Ini nomornya 366. 366. Selamat. 366 boleh Barakallah. langsung. 366. Selanjutnya 119. 119. Selamat. 119. 119. Silakan. Selanjutnya. Selanjutnya 156. 156. Selamat. Ini kayaknya ibu-ibu semua dari tadi Iya, banyak ya. Selanjutnya, ini sama dengan umur saya juga nih. 18 ya. 18. Selamat. Silakan 18. Ibu. Bapak atau Ibu silakan 18. Selanjutnya. Selanjutnya usia. Nomor 7. Nomor 7. Tujuh, boleh. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nih, amalannya apa ya? Boleh tahu ya? Masya Allah, Saya. ibunya semangat sekali ya. Boleh, Silakan, Ibu, langsung diambil. Ditunjukkan. Selanjutnya 21. Silakan. Selamat. 21. Oh. Ibu nomor 7 teriak, 21 teriak. Nomornya berapa sebetulnya? Selamat Ibu, silakan 21 ya. Oke, terakhir ini ya. Selanjutnya itu berapa? Belum dihitung. Hitung dulu. Oke. Selanjutnya 336. 336. 336. 336. Ada berapa? 336 ya. Nah, ini hadiahnya banyak sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Masih ada 2 lagi bisa? Satu lagi terakhir berarti. Satu lagi. Nanti kita buka di sesi selanjutnya. Satu lagi. Satu lagi. 12. 12. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh? Ada semua? Sampai sujud syukur ya, Masya Allah. Masya Allah, Silakan, Masya Allah. alhamdulillah. Selamat para pemenang ya. Nanti kita akan kita terus putar ya selama beberapa sesi ke depan. Sambil menunggu hadiah akan kita berikan sampai nanti hadiah utama umroh ya. Betul sekali. Bu. Jadi pastikan untuk tetap standby, tetap untuk bisa mengikuti dengan baik agenda kita hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesan dan pesan. Betul, Nah, pesan-pesan. Kami akan ajak Bapak Ibu para hadirin sama-sama berpartisipasi. Boleh di scan QR yang ada di depan, Bapak Ibu sekalian. Boleh di scan QR yang ada di Boleh depan. tampilkan? Di scan kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan ya kesan dan pesan selama melakukan banyak aktivitas di MRBJ, baik selama Ramadan, Idul Fitri maupun majelis-majelis yang diikutsertakan. Silakan diisi di situ ya. Siap. Silakan di scan. Apabila scannya tidak bisa, Anda bisa masuk ke website, masuk ke menti.com, kemudian Anda bisa inputkan Masukkan kodenya. kodenya Di 6900 4045. Silakan. Oke. Baik, kami tunggu untuk Bapak Ibu para tamu undangan bisa langsung scan. Tentunya kesan pesan selama terutama di Ramadan juga nih Mas Betul, Edi ya. Masya Allah. Akan menambah juga nih buat perbaikan-perbaikan ke depan dan sebagainya juga ya. Masya Allah. Nanti akan langsung kita munculkan live di sini ya. Dan tentunya
selain nanti kesan-kesannya bisa kemudian masuk menjadi input bagi kami, kita akan sama-sama mengundang ya. Kita akan sama-sama mengundang. Mas Edi, ini kita disamperin sama Pak Hatta barusan. Ada door prize khusus nih. Ini tanpa ada undian. Oke. Nih dari Pak Gagah tentunya. Nominalnya $100. Ada yang mau nggak nih? Pertanyaannya sebenarnya dari tahun ke tahun ketika Simpel acara ya. Bihalal selalu dimunculkan. Tapi sebelum diberikan pertanyaan, saya akan Oke. kasih prosedurnya dulu ya. Oke, boleh. Jadi nanti pertanyaan diberikan ya, nanti saya hitung sampai 3, yang angkat tangan paling pertama saya tunjuk gitu ya. Jadi Siap. didengarkan dulu, silakan. Oke, siap ya? Oke, siap semua. Ini semuanya boleh tunjuk tangan juga tentunya. Ya. Pertanyaannya adalah hari ulang tahunnya Masjid Raya Bintaro Jaya. Oke, sebentar. Saya hitung sampai 3. Kan tadi sesuai peraturannya ya. Saya hitung sampai 3 ya. Tolong dilihat panitia ya. Diturunkan dulu tangannya. 1, 2, 3. Ya, yang paling belakang boleh Kak, silakan. Ya, yang paling belakang. Ya, Paling belakang? Ya, Yang ya, mana? mbaknya yang pakai jilbab nih paling belakang. Yang Ya. mbaknya? Ya, mbaknya. Boleh dikasih maju ke depan mikrofon. dulu ya? Boleh maju ke Kita depan. undang. Boleh, silakan. Kelihatan nih kan matanya begini nih tuh, kelihatan tuh. Kelihatan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, kita doakan ya. Ya. Namanya siapa? Boleh? Mana? Ini khusus buat jamaah apa untuk semua? Semua umum? Umum Semua ya. umum. Berarti umum ya. Siapa yang paling Boleh. cepat ya? Oke. Boleh maju? Diresmikannya atau bagaimana ini? Oh, di akta. Bukan di akta ya Pak, di tanggal lahirnya ya Pak ya? Oke. Tanggal lahirnya beserta jam dan menitnya ya. Iya, Ya, betul. karena kan hadiahnya luar biasa. Didirikannya Masjid Raya Bintaro Jaya. Didirikannya sejak tahun kapan dan tanggal berapa? Tanggal? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Ini diresmikan. Oke, saya sudah hitung tadi ya. Berarti waktu saya hitung lagi 3 detik. 1, 2, 3. Waktunya. Diresmikan, diaktakan itu tanggal 17 April 2017. Bagaimana? Bagaimana? Salah ya? Salah. Oke. Salah ya. Sayang Kita ulang sekali lagi ya? Ulang Boleh, sekali Mas lagi Edi. ya. Ulang sekali lagi ya. Turunkan dulu tangannya, turunkan tangannya. Tolong panitia bantu lihat ya, siapa yang angkat tangan pertama ya. Saya hitung sampai 3 ya. Tahan ya. Yang belum hitungan ketiga nggak saya persilakan. Siap ya. Dari bawah ya, dari bawah ya. Kelihatan ya? Boleh, siap. Bantu dibantu Indra ya. Siap. 1, 2. Jadi nanti kita akan gitu dulu ya. Oke, boleh. Kita langsung di hitungan ngomong dulu ya. ketiga ya. Oke, Siap, Mas, siap, ya, siap, siapin siap ya. ya. Siap, siap ya. 1, 2, 3. Mana Indra? Oh, malah ikut tunjuk. Yang mana Indra? Yang mana? Yang mana? Boleh? Oke, kita ulang ya Indra. Nih biar fair ya. Oke, kita lihat Indra ya. Siap ya, turunin lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oh, boleh. Pak Iman yang tunjuk ya. Turunin lagi. Ya. 1, 2. Pak Iman lihat dulu, Pak. Lihat dulu, Pak. Lihat. Lihat. Pak Iman lihat ya. Ya, lihat ya Pak Iman ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Ayo. Cepat Bu. Ya. Hadiahnya $100 dipotong pajak ya. Pajak dan zakat nanti. Iya, 2,5% Ibu nih. Silakan. Boleh Ibu. 10 Januari 97. Kata ibunya 10 Januari 97. Betul? Betul? Betul. Konfirmasi dulu di Pak Pras betul? Betul. Masya Allah. Ini kita berikan langsung kalau kita potong zakat langsung. langsung potong zakat. Potong Kelas, zakat. langsung kelas ya. Betulan langsung kelas Ibu nih. Boleh kami izin serahkan Bapak Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Berikan aplaus, selamat ya. Boleh, Masya Allah. berikan aplaus. Berkah ya. Oke, baik. Karena sudah difoto boleh dikembaliin lagi, Bu? Enggak? Oke. Silakan Ibu, silakan. Baik, Mas Edi. Baik. Tadi mungkin udah langsung isi mentinya ya? Boleh Sudah dimunculkan ditampilkan mentinya. Mas Indra boleh? Pop up mentinya dimunculkan.
Jangan lupa tadi ya, untuk bisa memberikan kesan dan pesan, ini adalah kesan-kesan yang sudah muncul. Boleh sambil diisi kembali Bapak Ibu sekalian mentinya, sambil di scan QR kemudian diisi. Saya akan mengundang ya, kami akan mengundang ya, ini beberapa orang yang luar biasa untuk bisa memberikan kesan pesannya ya. Kita akan langsung undang 3 sosok yang luar biasa mewakili generasi yang berbeda. Betul dan sekali. mewakili elemen yang berbeda. Betul Yang pertama kita akan undang siapa? Yang pertama kami undang Mas Bani dari Remisya. Tepuk tangan dong buat Untuk Mas naik Bani ke panggung. dong. Insya Allah boleh maju ke depan. Kemudian kami akan undang dengan segala hormat kepada Ibu Harini dari MT Khairun Nisa. Silakan maju ke depan. Dan yang terakhir kami undang juga dengan hormat ada Bapak Enjang dari perwakilan Forum Jamaah, kami undang untuk maju ke atas panggung. Masya Allah, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ini Ngobrol-ngobrol kesan-kesannya tentunya, langsung. boleh duduk silakan. Betul. Mas Indra, boleh ditampilkan websitenya. Kita akan sambil melihat kesan-kesan yang sudah dituliskan para jamaah secara langsung. Boleh munculkan websitenya. Kita akan ngobrol sama Mas Bani dulu ya, sambil menunggu. Mas Bani, ini dari Remisya ya, dari Remisya. Silakan. Oke, nah Masya Allah, kita akan sama-sama ngobrol dengan Mas Bani terlebih dahulu ya. Boleh diberikan mikrofonnya. Nah ini Mas Bani kan kalau kita lihat, ini kalau dari namanya Bani berarti rame ya, sekeluarga ya. Nah ini ya Mas Bani kan aktif sekali ya bersama teman-teman, apalagi tadi di fase-fase awal itu betul-betul menggawangi betul ya program Kampung Ramadan dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak gimana sih kemeriahan atau suka duka dalam melakukan kegiatan Kampung Ramadan di tahun ini? Silakan Mas Bani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya, dan juga memang di acara Kampung Ramadan ini seru banget euforianya dari 2025 ya, yang untuk tahun ini. Alhamdulillah, untuk acara Kampung Ramadan tahun ini kita mengusung tema itu bahagia bersama. Bahagia bersama. Bahagia bersama. Jadi memang untuk Kampung Ramadan ini adalah untuk memfasilitasi baik ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, anak-anak dan semacamnya untuk bisa berkumpul gitu, untuk bisa hadir di Masjid Raya Bintaro Jaya, kemudian juga bisa saling berinteraktif, kemudian juga menghadirkan juga dan juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang bersifatnya entertainment, kemudian juga ada pendidikannya, kemudian ada sosialnya dan semacamnya. Pokoknya itu semua memang menjadi sesuatu hal yang memang bisa membuat kesan dan harapannya bisa membekas juga untuk para jamaah kayak gitu. Masya Allah, tantangannya apa Mas Bani selama kegiatan kemarin? Tantangannya memang kalau misalnya dari kita untuk memanage seluruh event ini cukup membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar. Oleh karena itu Remisya sendiri memang sebetulnya open recruitment untuk volunteer Kampung Ramadan sebanyak 31 orang. Jadi kita itu punya tim volunteer Kampung Ramadan, kemudian juga sahabat Remisya dan juga Remisya officialnya. Jadi total ada 110 orang yang memang berkhidmat untuk Masjid Raya Bintaro Jaya, seperti itu. Oh, Masya Allah, berkhidmat betul ya, Berkhidmat. subhanallah ya. Terakhir, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Remisya atau mungkin pemuda lain yang menyaksikan ya melalui live ini agar mereka bisa ikut serta gitu ya di kegiatan-kegiatan kemasjidan? Ya, alhamdulillah semangat terus, dan juga memang sebetulnya ini juga salah satu wadah yang cukup positif untuk para pemuda, yang dimana biasanya anak muda itu selalu menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang memang sia-sia seperti itu. Dan alhamdulillah Remisya ataupun Masjid Raya Bintaro Jaya ini memfasilitasi untuk para pemuda untuk bagaimana dia bisa kreatif, bagaimana dia bisa terus gitu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Masya Allah, Masya boleh Allah. kasih tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu ya. Ini Mas Bani menjadi motor penggerak pemuda ya. Tapi sayangnya beliau ini masuk dalam kategori komunitas JJM Bapak Ibu, jomblo-jomblo mubazir. Kasihan ya, udah aktif di masjid, soleh ya. Semoga segera dapat jodohnya gitu ya. Ya, kita langsung promosiin juga ya Bang ya. Baik. Tentunya tadi kita ada kalah menarik juga ya. Kita undang juga, mungkin selanjutnya kita pengen mendengarkan juga Bapak Ibu kesan pesan dari yang di depan yang paling cantik tentunya. Dari Ibu Harini terlebih dahulu. Bu, mungkin nih ya Bu, tadi kan tadi dari sisi kepemudaan Bu, mungkin dari Majelis Talim, dari mungkin juga dari pertama awal Ramadan Ibu sampai akhir pelayanan di MRBJ dan kegiatan-kegiatan MRBJ, Ya. apakah ada pesan yang sangat apa ya Bu ya, kesan yang sangat menggugah gitu Bu buat Ibu dan teman-teman Majelis Talim juga, dan kira-kira pesan buat kedepannya nih Bu untuk Ramadan tahun berikutnya apa yang perlu kita siapkan lagi Bu? Seperti itu Ibu, boleh Bu? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah nih Mas. Kalau kegiatan MRBJ sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Pras, dan kami dari Majelis Taklim khususnya ibu-ibu, kami sangat mendukung kegiatan MRBJ dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung Ramadan. Misalnya dengan MRBJ itu mengadakan sembako murah. Kami juga dari ibu-ibu mengadakan acara tersebut guna mendukung MRBJ. Dan kemarin ini memang nggak banyak Mas, sekitar 400 paket saja. Insya Allah. Terus untuk menyediakan takjil, makanan berbuka juga kami turut berpartisipasi. Kira-kira yang kami bantu untuk MRBJ nggak banyak Mas, mungkin sekitar 1000 atau berapa gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Juga ke pesantren-pesantren yang di sekitar MRBJ juga kami turut mendukung. Ada juga kami mengadakan bazar murah, itu ada pakaian yang layak pakai, ada sembako. Nah itu kami kumpulkan dari semua ibu-ibu. Masya Allah. Ya, dananya semua dari ibu-ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang turut mendermakan sebagian hartanya di bidang ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal. Itu banyak sekali pakaian yang layak pakai. Itu sebagian ada yang kami jual, hasilnya juga kami sumbangkan ke pesantren-pesantren. Masya Allah. Dan masih banyak lagi yang kita sumbangkan ke pesantren-pesantren. Salah satunya yang sangat mengetuk hati itu kami sumbangkan ke salah satu pesantren tunanetra. Itu di Bogor. Itu sedih sekali karena para santrinya itu memang tunanetra. Terus yang sudah menikah, ada yang belum, semua tinggal di sana. Dan waktu kami kasih itu mereka sangat berterima kasih, jadi kami sangat menyentuh gitu. Saya rasa itu saja dari kami. Untuk ke depan mungkin ini Mas, kan banyak jamaah ibu-ibu yang apa ya, iktikaf di sini, ya, iktikaf, dan ya. Mohon itulah Mas agak disediakan tempat khusus gitu untuk anak-anak, saya rasa, supaya jangan mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ini. Nah ini luar biasa juga nih, karena ini ada sosok dari Forum Jamaah Pak Anjang juga yang memberikan salah satu support ya, donatur ya. Betul. Kita akan sama-sama mendengarkan ya. Kemudian apa yang bisa menginspirasi dan bisa dibagikan kisahnya kepada kita. Pak Anjang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan para guru, para ulama, para ustadz ya. Kemudian yang saya juga hormati para pembina, para pengurus, dan juga para pengawas Yayasan Masjid Raya Bintaro. Juga yang saya hormati, sini hadir juga para penasehat, para pengawas, dan juga para pengurus perkumpulan Forum Jamaah. Saya duduk di sini ya, mewakili daripada jamaah. Jamaah di sini sudah terkoordinasi ya, di dalam suatu forum namanya Forum Jamaah yang didirikan itu oleh jamaah, dan sebagai salah satu pendirinya itu hadir di sini adalah Pak Mirwan. Pak Mirwan inilah sebagai pendiri daripada perkumpulan Forum Jamaah, dan Forum Jamaah ini ya sudah berbadan hukum. Menurut Pak Mirwan, saya tanya Pak Mirwan, apa tujuannya didirikan Forum Jamaah? Kata Pak Mirwan itu
pertama adalah sebagai forum silaturahmi, ya, adalah untuk meningkatkan, untuk mempererat hubungan antar jamaah. Kemudian yang kedua adalah sebagai penampung aspirasi. Apabila dari jamaah ini ada pendapat, ada mungkin kritikan, itulah disalurkan melalui forum jamaah. Itu kata Pak Mirwan. Yang biasanya Pak Mirwan ini bertanya, kemarin saya tanya dia. Gitu, ya. Itu antara forum jamaah ini. Nah, pada kesempatan ini, ya, karena saya dipanggil di sini, ya saya ini orang baru, ya, dan kebetulan saya ini adalah ketuanya Pak Mirwan. Saya ini penggantinya. Kira-kira begitu ya. Saya ini penggantinya. Nah, karena saya ini orang baru dan pada kesempatan ini diminta untuk menjadikan kesan. Kesan saya di sini, MRBJ ini sangat luar biasa. Mempunyai nama yang besar. Kalau istilahnya udah TOP, top. Ya. Nah, kenapa ini bisa demikian? Tentu ininya berkat kerjasama, kerja keras daripada para pengurus yayasan MRBJ ini. Kenapa demikian? Tentunya dengan program-program yang adanya, dengan program dakwahnya, dengan program kajian ilmunya, dengan program muamalah, dengan program dari pemberdayaan UMKM-nya. Ini luar biasa. Nah, dengan program-program ini, ya, itu adalah kemudian menumbuhkan, ya, kepercayaan dan kenyamanan daripada jemaah ini. Ya. Makanya di sini saya katakan ada dua indikator. Apakah masjid itu mempunyai kepercayaan atau ada kenyamanan? Ya, itu menurut saya ada dua indikator. Pertama adalah tingkat kehadiran daripada jamaah. Apakah jamaah di sini waktu melaksanakan ibadah wajib, ya, hanya setengah saf atau 3 orang? Ya. Apakah pada waktu bulan puasa ini ramai atau tidak? Ya, pada saat tarawihnya, alhamdulillah. Untuk Masjid Raya Bintaro ini, ya, tidak ada yang jok-jok bahwa apa namanya jok itu ya, bahwa waktu tarawih ini setelah menjelang akhir katanya makin maju. Untuk MRBJ ini tidak demikian, justru malah makin mundur. Sampai akhir dari awal puasa sampai akhir puasa itu malah sampai ke ruang parkir pun adalah tidak mencukupi. Ya. Antrian di toilet, antrian juga di apa tuh, di tempat duduk, ya, ini juga sangat penuh. Alhamdulillah. Jadi apa yang dikatakan akhir pada Ramadan, ya, bahwa di masjid-masjid semakin maju, untuk di MRJ ini tidak berlaku hal itu, malah makin mundur saya kira itu. Ya. Nah, oleh karenanya ke depan, ya, mungkin itu menjadi pemikiran kita, ya, karena kita kemarin melihat bagaimana antrian daripada ke toilet, antrian kepada itu, sehingga sudah tidak mencukupi lagi toilet daripada tempat wudhu ini. Tentunya pelaksanaan pembangunannya pun, ya, saya pesankan, ya, dilaksanakan sebelum, ya, pelaksanaan daripada puasa Ramadan, sehingga tidak terjadi penumpukan material, ya, kemudian sehingga menghambat daripada jamaah yang akan melaksanakan wudhu ataupun melaksanakan pergi ke toilet ini. Ini saya kira, walaupun saya paham, ya, mungkin itu strategi marketing mungkin kan, biar kelihatan tumpukan materialnya kira-kira gitu. Ya. Sehingga, oh ini ada lagi bangun nih, oh kita harus infak, kayak gitu. Ya. Itu indikator yang pertama bahwa masjid itu tidak sepi. Indikator yang kedua, yang satu, itu adalah tingkat partisipasi daripada masyarakat di dalam memberikan zakat, infak ataupun sedekah. Alhamdulillah di sini juga saya lihat, ya, infak sedekah di MRJ cukup tinggi. Ya. Kalau saya lihat baca brosur, ya, itu kalau tidak salah 1 bulan itu menghasilkan terkumpul zakat infak itu sampai 55 miliar lebih. Masya Allah. Dan baru didiskusikan itu 2 miliar kalau nggak salah itu. Itu 2025, surah yang saya baca. Kemudian tahun 2024 saya lihat, ya, di brosur selanjutnya itu sampai mencapai 24 miliar sekian, 447 juta. Ya. Bahkan dibesarkan itu 21 miliar sekian. Alhamdulillah, ya, bahwa Masjid Raya Bintaro ini partisipasi daripada jamaah memberikan zakat, infak dan sedekah ini cukup tinggi. Itu kesan saya. Kemudian pesan saya tadi saya pesan itulah
bahwa untuk membangun ini ataupun renovasi usahakan sebelum pelaksanaan daripada Ramadan. Kemudian saya ke belakang. Ini lihat ya, waduh. Kalau perlu kuasai belakang ini Pak Bambang. Ruko-ruko ini kalau kita pejabat beli menurut saya itu. Kenapa begitu? Saya khawatir ya, di sana gereja, aduh mohon maaf ini, bukan kita ini. Sehingga kita parkir susah di sana nanti. Ya. Makanya mungkin ke depannya, mungkin jangka panjangnya ini ya, kalau belakang ini bisa kuasai, ini menjadi kawasan masjid kita ini. Itu untuk jangka panjangnya. Karena saya lihat di sini kita baru satu ruko, kemudian HKBP ini udah berapa ruko itu Pak. Ini mungkin bisa kita indikan ya supaya ya nanti kita ke depannya itu menjadi kawasan kita semuanya itu. Nah kalau dikuasai oleh gereja, wah kita ini diapit oleh ya, sana gereja, sini gereja. Saya kira itu pesannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah ya. semuanya ya. Kesan-kesannya juga. Tadi mungkin saya kutip teh akhir gitu kan. Semoga itu menjadi doa kita bersama panjang ya. Amin, amin. Seperti kalau di MRBJ itu Pak, ada Big Bintaro Islamic Gateway. Harapannya memang nanti ke depannya ruko sebelah itu MRBJ miliki supaya memang jadi kawasan muslim atau kawasan Islam. Semoga itu menjadi tercapai. Amin. Nah, berdirinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian di depan, tentunya selain tadi memberikan kesan-pesan, kita akan kasih spesial ya. Nanti Bapak Ibu masing-masing akan mengambil 5 undian door prize ya, dan nanti akan langsung disampaikan. Disiapkan lagi Bapak Ibu ya, yang di belakang. Boleh disiapkan tadi, lagi Bapak Ibu untuk nomornya. Jangan-jangan kami ini panggilkan. rezeki Anda di sini, boleh masing-masing diambil 5. Mas Bani, Pak Enjang, Bu Hari ini kami persilakan untuk mengambil 5, dihitung terlebih dahulu. Dikocok dulu katanya Pak, tadi yang ibu-ibu di belakang katanya yang biasa arisan, kalau bisa diaduk dulu Bapak, izin. Diaduk dulu, silakan. Silakan. 5 ya Bapak Ibu sekalian ya, masing-masing mengambil 5. Oke, boleh sambil dibuka Pak, nanti akan kita coba bacakan satu persatu. Oke, langsung kami bacakan ya. 214. 214, silakan langsung ke meja hadiah. 100. 79. 100 langsung ya. 79. Boleh langsung juga. Selanjutnya 347. Langsung 347, Masya Allah. Barakallahu. Selanjutnya. Oh bukan Pak, ya, hampir ya. Dikit lagi ya, 347. 387. Yang Anda boleh langsung ya. 387. Selanjutnya 258. 258. Benar San? Silakan langsung ke meja selanjutnya hadiah, ya. 351. 351 boleh langsung ke meja. Selanjutnya 98. Silakan. Wah, ini korban, salah satu korban nih. 98 kayaknya. Silakan langsung ya. Selanjutnya 204. 204. Silakan. Selanjutnya 134. Silakan, 134. Selanjutnya 116. Selanjutnya nomor genap-genap 44. Selanjutnya 174. 174. 174. Selanjutnya lagi 42. 42, silakan. 42. Terakhir 183. Boleh langsung ke meja. Meja hadiah. Silakan ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu hari ini, Panjang dan Mas Bani atas paten untuk menyampaikan pesan-kesan. Semoga kedepannya nanti MRBJ bisa lebih baik lagi atas masukan dan juga support dari para Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Masya Allah ya. Tentunya tadi yang disampaikan untuk kemajuan masjid kita tercinta. Tadi sudah banyak hadiah yang kita berikan, tapi betul, hadiah utama belum keluar. Jadi harus pastikan tunggu sabar juga tetap standby. Betul sekali. Ya. Nah selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dakwah Outlook MRBJ. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama putarkan video. Marilah sama-sama kita saksikan video berikut ini.
Makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang munkid gitu. Dalam kitab munkidnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam munkid itu dijelaskan pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Tapi beliau mengingkari sendiri, oh iya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dengan cara, silahkan baca bukunya Munkid Minad Dhalal. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Munkid Minad Dhalal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi, dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bimaqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kiera. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimilkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak. GBT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati para gurunda, giliran kita berganti posisi sementara. Mohon izin kami akan menyampaikan sesuatu mengenai dakwah outlook untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini juga baik buat para gurunda sehingga bisa juga menjadi satu bahan untuk mempertajam dakwahnya. Dan kepada seluruh jamaah kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dakwah outlook MRBJ ini satu pemikiran ke depan mengenai bagaimana MRBJ mengelola manajemen dakwah agar kita bisa lebih baik, agar manajemen dakwah kita bisa lebih bermanfaat dan berdampak. Ini penting sekali buat kita. Kita sudah hampir 8 tahun mengurus masjid ini, terutama di dalam bidang dakwah. Jadi betul-betul dakwah buat kita sesuatu hal yang menjadi hal yang pokok dan perlu kita pikirkan baik-baik. Dakwah outlook juga ini bagian daripada kolaborasi dari badan dakwah MRBJ dengan para gurunda. Kita dapat masukan, kita dapat insight dari mereka, lalu kita tampung, lalu kita olah,
dan kita juga mendengar pandangan-pandangan beliau seperti apa. Kita sudah cukup banyak menikmati dari Gurunda segala macam, tapi mungkin saatnya juga kita memberikan satu evaluasi, satu masukan juga kepada Gurunda. Kita saksikan berikutnya. Lanjut. Ya, ini kita menjadi pusat pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jelas sekali identitas MRBJ adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buat para ustadz, para Gurunda segala macam, kita clear sekali dan kita sudah punya papan di depan yang kita jadikan sebagai pedoman buat kita ke depannya. Lanjut. Sebelum saya lanjutkan mengenai dakwah outlook, kita bicara dulu mengenai lini masa selama 7-8 tahun dakwah kita. Di tahun 2017, 2018, 2020 kita punya dakwah dibagi dengan 6 subjek: Al-Quran, hadis, sejarah, ada fikih dan segala macamnya. Tentu Al-Quran ini kita bagi lagi menjadi tafsir Jalalain, tafsir ayat bil ayat, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Dalam perjalanan, dan tentu juga kita menilai bahwa selama 2017 sampai 2024 semua Gurunda kita menggunakan kitab sebagai basis untuk bisa memberikan dakwah kepada kita, supaya kita bisa merunut kemana kita menunjuknya. Perjalanannya di tahun 2024 kita evaluasi dari 6 subjek menjadi 12 subjek. Dari 12 subjek ini ternyata ada beberapa subjek yang cenderung kepada tasawuf semua. Akibatnya selama terakhir ini pola daripada dakwah kita 40% tasawuf tanpa kita sadari. Ini juga kita dapat bantuan dari Ustadz Gus Arifin yang memberikan evaluasi dan dia mengkaji semua video-video daripada Gurunda semua. Nah, apa yang terjadi di sini? Terjadi satu pergeseran tanpa kita sadari. Jadi kadang-kadang seorang Gurunda menggunakan kitab biasanya adalah tadabbur Quran, tapi kitabnya tasawuf, seolah jadi larinya ke tasawuf, tapi bahasanya tetap kepada semulanya gitu. Ini masukan kita kepada Gurunda semua. Mohon maaf. Ya, dari sini kita lihat bahwa kita mengevaluasi, lalu kita memikirkan kira-kira 5 tahun ke depan kita mau berdakwah seperti apa. Lanjut. Ya, MRBJ adalah community based mosque. Artinya apa? Masjid berbasis komunitas, di mana kita semua banyak komunitas yang terbentuk di dalam masjid ini. Saya ambil contoh, di ruang ini setiap hari Senin sampai hari Jumat ada 700 anak santri mengikuti pelajaran Taman Pendidikan Quran. Di atas barusan saja kita lihat ada 600 jamaah yang ikut dalam forum halakoh. Kita punya 2.200 mustahik, kita punya 3.000 musaki, dan kita punya 1.700 UMKM yang kita bina setiap saat. Itu masih banyak lagi komunitas-komunitas lainnya yang berada di sekitar masjid kita ini. Itu sebabnya kita sebut MRBJ Community Based Mosque. Kita tahun 2023 melakukan research dan melakukan survei kepada jamaah yang kita sebut dengan survei kepuasan jamaah. Ada 3 konsultan pada waktu itu, dan ternyata 3-tiganya menolak untuk melakukan survei dan riset di MRBJ ini. Akhirnya ada 1 yang berminat, dan karena dia tidak punya pengalaman, mereka minta waktu. Itu sebabnya 1 konsultan ini pergi ke beberapa masjid untuk mencari kriteria apa yang menjadi kenyamanan, kesenangan daripada jamaah terhadap sebuah masjid. Dari Istiqlal, Sunda Kelapa, Al-Azhar, Joko Karian, Masjid Salman di Bandung, dan lain-lain. Akhirnya dia datang lagi dan dia bersedia untuk melakukan survei ini. Dan ternyata kita sudah dapat surveinya, hasilnya adalah sebagian jamaah, hampir 500 responden, menyatakan nyaman melakukan sholat, ibadah, dan segala macam di MRBJ. Dari situ kita tidak berhenti, kita tanya lagi kepada mereka bagaimana hubungan kedekatan daripada jamaah kepada MRBJ. Itu kita lakukan berikutnya adalah survei mengenai kedekatan jamaah yang kita sebut dengan rebranding. Rebranding ini artinya kita ingin mencari masjid MRBJ ini posisinya seperti apa. Apa yang membedakan masjid MRBJ ini dengan masjid-masjid lainnya. Akhirnya kita ketemu dalam satu riset bahwa masjid kita lebih banyak berorientasi kepada family, keluarga.
menjadi masjid keluarga intinya. Jadi ini dari hasil riset dan dari hasil survei. Jadi ini semua berdasarkan data, tidak berdasarkan pendapat dari pengurus, tapi dari sebuah data yang bisa kita telusuri. Karena penelitiannya berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Lalu dari masjid family oriented ini, mereka menginginkan ada 3C tipe kajian kita: komprehensif, kontemporer, dan kontekstual. Nanti kita elaborate lebih dalam mengenai hal ini. Jadi sekali lagi kita posisi yang baru adalah MRBJ sebagai masjid keluarga dengan tipe kajian 3C. Jadi ini menjadi masukan juga kepada gurunda semua, sekiranya nanti dalam berdakwah tentu sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan MRBJ. Dan ini 2 tahun kita riset dan penelitian ini. Jadi sesuatu yang bisa dipertahankan Ustaz Rusli. Selanjutnya, ya, dakwah di MRBJ adalah sebuah prime mover, sebuah penggerak dari semua kegiatan yang ada di MRBJ. Kita punya di sini ada pilar pendidikan, kita di sini ada punya pilar sosial, kita di sini ada punya pilar media, fundraising, juga kolaborasi, dan begitu banyak kegiatan yang ada di MRBJ ini ditarik oleh dakwah. Dakwah betul-betul sebagai prime mover. Nggak mungkin rame itu namanya zona ulama, zona muamalah kalau tidak ada dakwahnya. Kita bikin event-event dakwah begitu besar dan begitu ramai juga peningkatan daripada muamalahnya. Dan sampai saat ini zona muamalah 100% membiayai operasional MRBJ ini. Masya Allah. Saya lanjut, jadi ini dakwah outlook kita. Tadi saya sudah jelaskan, family oriented, masjid keluarga dengan 3C. Kita juga bisa menjadi pusat edukasi. Ya oke, 3 menit man. Edukasi keluarga, edukasi Islam. Karena kita punya 5.000 video mengenai dakwah MRBJ. Ini yang akan kita bikin sebagai playlist. Playlist itu ada sesuatu yang urutan dari awal sampai akhir untuk satu tema ataupun satu ilmu, disiplin ilmu daripada yang ada di Islam ini. Tentu bisa diakses juga kepada yang lainnya. Ya ini ada, saya kira ini semua dapat dari Ustadz, bahwa 3 ilmu utama yang wajib dipelajari adalah akidah, fikih, dan akhlak. Nah, MRBJ juga tidak hanya cuma mendengar daripada jamaahnya, tapi MRBJ memposisikan juga sebagai penggerak, pembentuk, dan pembimbing dari jamaahnya untuk bisa lebih baik akhlaknya dan adabnya. Jadi kami mohon bantuan daripada gurunda bahwa Masjid MRBJ adalah pembentuk, penggerak, dan juga pembimbing. Tentu kita nanti akan minta, nah ini ada PR sedikit buat gurunda, bahwa gurunda nanti harus punya silabus, harus ngisi setiap tahun 11 bulan, karena yang 1 bulan adalah Ramadan, untuk mengisi materi apa saja, itu akan kita kumpulkan dengan badan dakwah. Selanjutnya kita juga lihat penceramah, kita berbicara face to face dengan penceramah gurunda supaya kita bisa berkomunikasi untuk kualifikasi atau kompetensinya. Ya, terakhir, ya kita juga punya cita-cita juga, kita kepingin juga mendidik ulama sendiri dari MRBJ, dan sudah saatnya MRBJ punya juga ulama. Mungkin ini 10-15 tahun mendatang, tidak saat ini, tapi kita siapkan kita mujahid dakwah. Mujahid dakwah satu sistem pendidikan mengenai menyiapkan ulama-ulama untuk supaya nanti saatnya bekerja untuk MRBJ, dan tidak hanya MRBJ tapi juga kepada seluruh masjid-masjid di Nusantara ini. Kecil dikit. Ya. Lagi. Ya oke. Yang nomor 2 adalah membuat program dakwah. Di Tangsel ini ada 42% mahasiswa UI tinggal di Tangsel. Belum lagi ada mahasiswa-mahasiswa dari beberapa macam universitas. Saatnya MRBJ menjadi satu pusat dakwah bagi mahasiswa-mahasiswa itu, yang ujung-ujungnya akan menjadi satu kandidat untuk sekolah yang ke sebelah kiri tadi, yaitu tadi mengenai mujahid dakwah. Jadi kita punya bahan. Tentu di samping juga ada rumah-rumah tahfiz yang kita punya di sekitar ini, bisa menjadi salah satu kandidat untuk sekolah mujahid dakwah. Sebelah kanan lagi, kecilin lagi, MIBA, Masjid Indonesia Berdaya. Masjid Indonesia Berdaya ini kita mempunyai general practice.
pengalaman-pengalaman praktis bagaimana mengelola masjid supaya masjid itu berdaya. Tujuannya sederhana, bagaimana masjid itu bisa memberdayakan umat-umat di sekitarnya. Kalau masjidnya tidak berdaya, nggak ada daya juga dia menghidupkan teman-teman semua UMKM. Jadi MIBA ini lebih banyak mendidik kepada penggiat, penggerak, praktisi daripada masjid-masjid se-Nusantara yang kita siapkan untuk mendidik masjid-masjid yang masing-masing. Terakhir, ini juga mimpi sesuatu saat bahwa masjid itu harus dikelola dengan seorang CEO yang dia mampu untuk mengelola baik itu untuk muamalahnya, ibadahnya, dakwahnya, sosialnya, dan segala macam, menjadi sesuatu hal yang kompleks. Karena kebetulan kami para pengurus tidak pernah mengecam duduk di pondok pesantren, walaupun kita tinggal di pondok aren dan masjidnya di pondok Pucung. Jadi dari pengalaman general praktis ini kita coba tuangkan sesuatu yang barangkali kita juga tidak tahu kapan dimanfaatkan oleh siapa juga tidak tahu. Tapi kita berbuat sesuatu untuk masa depan. Penutup 1 menit terakhir ya. Kalau ini mesti saya baca ini. Ini mengenai satu pantun. Perjuangan dakwah bukan untuk dinikmati hari ini, tetapi kelak dinikmati oleh generasi yang belum tentu kita temui. Imam Syafi'i, kita mungkin tidak sempat melihat buahnya. Tugas kita memang bukan untuk memetik, melainkan menanam dan merawat akarnya. Imam Al-Ghazali, jangan kau sangka jalan kebenaran itu akan mulus, karena para nabi pun berdarah-darah di atas itu. Ibnu Athaillah, tidak perlu gelisah jika belum melihat hasilnya, selama engkau sudah berada di dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Bambang, kita mohon berkenan untuk tetap bersama-sama kita. Kita akan sama-sama mengundi ya. Hadiah selanjutnya akan diambil langsung oleh Pak Bambang gitu ya. Jadi begitu terasa bergetar ya. Semoga nanti akan banyak lahir ya para mujahid-mujahid dakwah dari MRBJ tentunya. Kami persilakan Pak Bambang untuk bisa mengambil 10 undian yang akan beruntung selanjutnya. Silakan Bapak Ibu disiapkan lagi kuponnya dan nanti selanjutnya langsung ke meja door prize. 222 222. Selamat. Selanjutnya 133. Selamat 133. Selanjutnya 127. 127. Selamat. 272. 272. Selamat. Selanjutnya 26. 26. Selamat 26. Silakan. Selanjutnya 260. 260. Selamat. Ya, silakan. Silakan ke meja door prize. Selanjutnya 101. 101. Selamat. Selamat 101. Selanjutnya 243. Selamat 243. Selanjutnya 310. Selamat 310. Dan terakhir 241. Terima kasih Pak Bambang, berikan tepuk tangan merah kepada Bapak Bambang yang tadi sudah memberikan pemaparan outlook yang luar biasa. Dan ternyata ya MRBJ memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Dengan tadi dilihat dari berbagai macam aspek kajian strategis tentunya. Jadi semoga ini menjadi sama-sama giroh ya kita bagi para jamaah untuk sama-sama bisa memakmurkan dan mewujudkan visi tersebut. Bapak Ibu, siapa di sini yang mau umroh angkat tangannya Bu? Kurang semangat. Yang mau umroh angkat tangannya dan katakan saya. Siapa Bu? Oh, ini udah kayak di TPA ya, Masya Allah ya. Nah, nanti kita akan berikan hadiahnya secara langsung tentunya. Jadi mohon bersabar dan dipastikan lagi Bapak Ibu jangan sampai hilang kuponnya ya, karena nanti akan di cross check betul-betul untuk bisa mendapatkan hadiah utama yang sudah kita siapkan. Silakan. Masya Allah. Terakhir juga nih ada lagi dari Pak Gagah, betul Pak Hatta ya? Kita masih ada $100 lagi, ya.
Boleh Ibu ya, siap-siap seperti nanti Mas Edi ya. Boleh. Pertanyaannya menarik juga ini. Ya. Pasti yang ikut kajian dari Senin sampai Ahad atau mengikuti kajian rutin di MRBJ pasti tahu. Betul sekali. Nih ya. Atau kita aja yang jawab nih. Oke, Bapak Ibu mendengarkan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah kitab yang diajarkan oleh guru kita. Guru kita adalah gurunya yang kitab yang diajarkan oleh guru kita, Guru Ustadz Usman Umar, yang diajarkan kitabnya apa? Ya, Bapak yang pakai kopi peci. Boleh maju ke depan, Pak? Silakan. Boleh ya? Boleh, kacamata Ustadz Bapak bisa nanti langsung dikonfirm langsung. Sebutkan nama. Boleh maju ke depan, Pak? Mohon berkenan maju ke depan. Silakan, Bapak. Kitabnya apa ya, Bapak ya? Betul. Jangan nyari dulu di Google ya. Betul. Kitabnya apa? Pengarangnya juga enggak ya? Boleh kali langsung di Google. Jangan nama-nama. Kitabnya apa? Boleh. Susah. Silakan, Bapak. Perkenalkan nama dan jawabannya, Pak. Fadhol. Ya, saya dengan Pak Mahi, insya Allah nggak salah ini, salah benar ya jawabannya. Seingat saya adalah kitabnya Irsadul Ibad. Yai. Oh salah. Kurang tepat, Pak. Kurang tepat. Oke. Kita hitung saja dulu ya. Boleh diturunkan Bapak Ibu tangannya. Oke, boleh langsung mau disamperin Mas Edi? Oke, boleh. Boleh dibantu Asyar pegang mikrofon 2. Boleh, nanti yang kita tunjuk langsung jawab ya. Turunkan dulu ya, turunkan dulu. Saya hitung sampai 3 ya. Nanti boleh, dicek siap. Ya, siapa ya? Siap. Siap. 1, 2, 3. Turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Boleh siap-siap lagi? Siap-siap lagi ya. 1, 2, 3. Ya, Bapak yang pakai kacamata, Pak. Bapak, ya, silakan, Pak. Ya, Bapak silakan, Pak. Ya, silakan. Nah. Perkenalkan nama, jawabannya, Pak. Dari sini aja, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Biyadatul Hidayah. Biyadatul Hidayah. Cukup. Insya Allah setelah ini doa. Salah, kurang tepat. Sekali lagi ya. Oke, turunkan lagi, turunkan. Sabar, turunkan, sabar, turunkan, turunkan. Sabar ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, Mbak, boleh Mbak. Ya. Ya, Mbak yang kacamata, ya. Ya, Mbak. Silakan. Oke. Namanya siapa? Jawabannya apa, Kak? Silakan, Kak. Nama saya Novita. Kitab yang diajarkan oleh Ustadz adalah kitab Bidayatul Hidayah. Betul. Betul Ustadz ya? Masya Allah. Novita, oke. Boleh? Boleh? Dipotong boleh zakat jangan lupa Mas Edi ya? Ya, boleh. Selamat sekali lagi. Masya Allah ya. Jadi sama-sama diperhatikan ya tadi ya, izin Bapak. Jadi kitab yang sama-sama dikaji semoga menjadi giroh ya untuk senantiasa hadir ke kajian ya. Itu baru nama kitab. Betul. Nama pengarangnya siapa gitu ya, nanti harus kemudian dielaborasi lagi. Baik, Bapak, Ibu, para Ustadz dan Ustazah sekalian, tentunya untuk nanti masih ada lagi, ada doorpress lagi, dan tentunya doorpress utamanya belum keluar juga. Namun sebelum itu, mari kita juga dengarkan mungkin kesan pesan sekaligus doa untuk menutup acara pada siang sampai pagi sampai siang hari ini. Kami mempersilakan kepada guru kita Kiai Haji Rusli Hasbi, kami mintakan waktunya. Kami persilakan. Mohon izin waktunya 5 menit, Ustaz. Bapak dan Ibu, untuk baca doa kita minta kepada Bapak Dr. Ali Nurdin. Kepadanya dipersilakan. Salah namanya, Ustaz. Salah namanya. Iya, alhamdulillah. Baik, mohon izin Bapak Ibu.
kita sama-sama berdoa bersama untuk keberkahan majelis kita ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولمشايخنا واساتذتنا. اللهم اكرمنا بالتقوى وحسن الخاتمه ومجعلنا من العائدين والفائزين سنين بعد سنين ومن بعدها. تقبل الله صيامنا وصيامكم، قيامنا وقيامكم، تلاوتنا وتلاوتكم. تقبل يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ومجعلنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا من اهل الشر والطغيان. اللهم اجعلنا من الصابرين والشاكرين والخاشعين والمفلحين وعبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في حياتنا وأعمالنا وعلومنا وأرزاقنا وأزواجنا وذرياتنا وأولادنا وفيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada gurunda kita tercinta. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah dapat informasi untuk mekanisme umroh kita ya? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah, tadi pesan dan doanya juga sudah kita dengarkan. Dan tentunya acara puncak nanti sebelum kita foto bersama, kami akan menyampaikan terlebih dahulu nih, ada door prize utama. Door prize utamanya nanti adalah umroh. Masya Allah. Umroh, tentunya kami informasikan juga untuk yang mendapatkan door prize utama adalah nama-nama yang mungkin sudah dikumpulkan oleh panitia juga, oleh jamaah, yang tentunya ini yang nantinya mendapatkan adalah orang-orang atau jamaah yang belum pernah merasakan umroh, Mas Edi. Masya Allah. Jadi yang nanti akan mendapatkan. Namun sebelum itu juga kami mendapatkan informasi dari panitia dan para jamaah. Kami ingin memanggil ya salah satu karyawan yang tentunya mendedikasikan, dua karyawan mendedikasikan dari awal berdirinya Masjid Raya Bintaro Jaya hingga kini yang terus berdedikasi, Masya Allah, terus melayani ya. Masya Allah. Untuk para jamaah dan tentunya untuk para guru-guru kita. Kami undang tentunya Bapak Dace untuk ke area panggung dan Bapak Rifan untuk maju ke depan juga. Tentunya Pak Dace sama Pak Rifan ini ya, Mas Edi, betul, sudah lebih dari 25 tahun. Masya Allah. 25 tahun mendedikasikan dirinya untuk Masjid Raya Bintaro Jaya. Masya Allah. Masya Allah. Boleh kami Pak Rifan sama Pak Dace boleh maju? Dan tentunya nanti kita bisa sama-sama mendengarkan ya beliau-beliau yang kemudian merasakan betul fase-fase awal ya. Mungkin jadi salah satu orang yang memancang fondasi pertama juga mungkin. Bisa jadi seperti itu. Ya. Oke, kami informasi tadi kebetulan Pak Dace berhalangan hadir keluar karena sedang ada. Oh, simbolis saja kami boleh Pak Rifan boleh maju ke depan. Simbolis yang akan insya Allah akan disarankan oleh Ibu Ida. Atas dedikasi tersebut dari yayasan akan memberikan apresiasi atas dedikasi 25 tahun lebih mengabdi The MRBJ tercinta. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan simbolis. Boleh simbolisnya?
Disimbolis diketuai saja oleh Ustadz Herman, boleh? Kami persilakan. Kami persilakan Ustadz Herman untuk simbolis. Diwakilkan. Diwakilkan saja. Insya Allah akan diberikan langsung oleh jamaah dari Ibu Ida kepada Yayasan Masjid Rabi Bintaro Jaya, kepada nantinya diteriakan oleh Pak Dace dan Pak Rifan. Terima kasih kepada para jamaah yang tentunya memberikan apresiasi juga kepada karyawan Masjid Rabi Bintaro Jaya, terutama Pak Dace dan Pak Rifan. Dan terakhir tentunya untuk acara puncak tentunya dopresnya ya. Sekali. Tunggu-tunggu. Karena acara puncak kita akan sama-sama siap-siap, kita akan ke Ciawi Bapak Ibu karena puncak jauh di sana. Puncak ya. Silakan. Ya, kami mengundang untuk Ibu Ida untuk mengambil ya. Kami informasikan sekali lagi untuk yang mendapatkan dopres umroh adalah bagi jamaah yang belum umroh ya. Jadi bagi jamaah yang umroh kemungkinan namanya tidak ada di dalam sini ya. Betul. Kami undang Ibu Ida untuk ambil dopres ataupun siapa yang akan menerimanya nanti. Oke, boleh dikocok terlebih dahulu Ibu. Yang ini. Silakan. Siap-siap bagi Bapak Ibu yang belum pernah umroh, insya Allah namanya ada di dalamnya. Amin. Bismillah ya. Sudah dapat nih Bapak Ibu ya. Tuh Bapak Ibu belum dibacakan udah panas dingin kenapa? Oh lapar, nanti habis ini Bu, sabar ya. Oke. Bismillah ya. Wah Masya Allah, ini kecil sekali ya. Ini masih disegel nih ya. Ini kalau withdraw gitu kan harus dilihatin. Ini asli ya, ini asli ya. Belum dicoblos? Belum dicoblos. Bismillah ya, kita akan sama-sama buka ya. Oke, ini pakai inisial nggak sih? Iya, jadi ini yang akan muncul adalah langsung namanya ya Bapak Ibu, karena sudah diverifikasi sebelumnya. Ini adalah nama. Inisialnya dulu kali ya. Inisialnya boleh ya. Ini terdiri dari 3 suku kata. Nah, ini kan kalau umroh paspornya 3 suku kata, jadi aman ini ya. Ini kalau 1 suku kata nanti bahaya nih ya. Betul. 3 suku kata. Ya. Nah, dan ini saya juga sering lihat di setiap puasa Senin Kamis. Oh, Masya Allah. Sosoknya familiar ya? Iya, saya familiar. Oke. Inisialnya apa? Inisialnya boleh nggak sih? Biar nama saya aja gitu. Boleh. OIK inisialnya. OIK. Selamat kepada Bapak Oto Indra Kusuma. Barakallahu fiik. Selamat Bapak, boleh maju ke depan. Masya Allah. Selamat Bapak, Masya Allah. Selamat Pak Oto. Boleh simbolisnya mungkin dari Ibu Ida ataupun para jamaah untuk simbolis penerimaan dari umroh. Ini Masya Allah nih Pak Oto nih setiap hari nih sering mengayuh sepeda. Masya Betul Allah. Pak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti pas umroh sehat bugar, insya Allah naik sepeda juga Pak Oto ya. Boleh diserahkan untuk simbolis penerimaan umrohnya. Berarti Pak Oto paling jauh naik sepeda kemana Pak Oto? Ke Bandung. Oke, Masya Allah. Karena nanti rencana umrohnya kita berikan fasilitas di Madinah dan Mekah. Jadi nanti Bapak akan naik sepeda Pak dari sini. Insya Allah siapa? Masya Allah. Barakallah. Masya Allah ya. Masya Allah. Kita akan sambil menunggu simbolisasi yang akan diberikan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya bagi para jamaah yang lain ya. Betul sekali. Untuk kemudian dipanggil untuk bisa ke Baitullah. Silakan untuk bisa memberikan simbolis, kita foto dokumentasi terlebih dahulu, foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi selamat Bapak. Baik, simbolisnya diberikan oleh Ibu Ida kepada Pak Oto. Boleh foto terlebih dahulu. Berikan kita aplaus tangan buat kita semua tentunya. Masya Allah. Baik, sekali lagi selamat kami ucapkan. Selamat Bapak, boleh kembali lagi. Semoga ini menjadi motivasi bagi para jamaah yang lain juga insya Allah ya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama ke sesi utama kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami akan mengundang para gurunda tercinta dan sambil menunggu kami akan persilakan bagi para jamaah untuk bisa menyantap sesi konsumsi untuk para sesi konsumsi yang bertugas yang bisa menyiapkan area di konsumsi tentunya.
Untuk jamaah di area belakang, nanti untuk area samping khusus untuk Ustadz Guru dan tamu VIP. Kami persilakan untuk bisa ke depan. Kami mengundang untuk para guru kita, guru untuk bisa maju MRBJ, ke depan, kita akan foto bersama. Dan teman-teman panitia bisa dibantu untuk kursinya di atas ke atas untuk atau kursi di boleh belakang. dibantu untuk boleh dibantu untuk para teman-teman panitia untuk menyusun kursi untuk foto bersama. Kepada para seksi konsumsi agar berdiri di tempatnya yang sudah ditugaskan. Sekali lagi agar teratur, tertib, demikian adanya. Terima kasih. Di luar juga ada konsumsi, silakan dipecah, tidak harus berkerumun ya, agar antri. Silakan untuk mempercepat waktunya. Dimohon kepada Gurunda untuk naik ke atas panggung agar bisa berfoto bersama. Jadi Gurunda di depan semuanya Pak. Ustadz di depan semuanya Ustadz. Nanti di belakang biar dari pengurus sama dari jamaah. Ustadz di depan Ustadz. Silakan. Panjang. Untuk sesi foto pertama, insya Allah akan difoto dengan formasi daripada para guru-guru Ustadz dan Ustadz di MRBJ, Gurunda MRBJ. Dilanjutkan juga di belakangnya ada para pengurus, pengawas dan pembina serta para forum jamaah. Kami persilakan. Sekali lagi kami informasikan untuk formasi awal para guru dan para Ustadz MRBJ, dilanjutkan pada pengurus, pembina, pengawas dari Yayasan Masjid Raya Bina Roja ya. Untuk